Hai, selamat datang di Sedang Viral bersama saya Gracia Bern. Teman-teman, Indonesia baru-baru ini mengirimkan bantuan sebanyak 51,5 ton ke Palestina. Kami juga mendapatkan informasi bahwa saat ini jalur Gaza ditutup. Lalu bagaimana dengan bantuan Indonesia dan juga negara-negara lainnya yang mengirimkan bantuan ke Gaza Palestina? Apakah akan tersalurkan dengan baik? Apakah akan sampai ke tangan warga Gaza Palestina? Saya akan bertanya langsung kepada Eko Sulistyo, relawan Indonesia di Gaza. Selamat pagi waktu Gaza atau selamat siang waktu Indonesia, Mas Eko. Apa kabar, sehat di sana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Mbak Gracia. Mungkin perlu diralat posisi saya bukan di Gaza, tapi saya Iya, betul. di camp-camp Perbatasan pengungsian, ya di Jordania. perbatasan dengan Jordania. Iya, Mas Eko ini kan salah satu relawan yang sudah bertugas selama kurang lebih 3 minggu, begitu ya, Mas Eko ya Ya, di tiga sana di minggu betul. betul. Nah, Mas Eko selama ini seperti apa sih pendistribusian bantuan-bantuan dari negara-negara lain dan juga khususnya Indonesia yang mengirimkan bantuan ke Palestina? Bisa dijelaskan nanti mekanisme pendistribusiannya seperti apa? Apakah akan sampai nantinya? Ya, kalau saya bicara yang pertama dulu yang di Jordania ya, Mbak ya. Kalau di Jordania itu kan ke Baik, baik. saudara-saudara kita Palestina di camp-camp pengungsian yang ada 10 titik camp resmi dan ada camp-camp yang nggak resmi. Jadi ada kurang lebih 4 sampai 5 yang nggak resmi. Camp-camp resmi ini dikelola oleh UNRWA, UNHCR, terus JHCO. Itu adalah lembaga-lembaga. JHCO itu punya pemerintah Jordania, dan UNHCR dan UNRWA itu punyanya UN. Nah, dari pendistribusian yang kami lakukan, kami bekerja sama dengan mitra lokal setempat sehingga pendistribusian alhamdulillah berlangsung aman, lancar, dan diterima langsung oleh saudara-saudara kita Palestina. Karena perlu diketahui di Jordania adalah negara penampung nomor satu terbesar di dunia pengungsi Palestina. Menurut data BPS Palestina itu kurang lebih 4,5 juta jiwa ditampung di sini dari perang 1948. Nah, kalau yang bicara di Gaza, saya kemarin sempat berangkat ke sana untuk mencoba masuk. Jadi saya berdua teman saya mencoba melihat proses pendistribusian. Ternyata proses pendistribusian bantuan tidak semudah yang dibayangkan mungkin ya. Jadi waktu saya kemarin ke sana itu 200 truk aja itu mengantri lebih dari 2 minggu. 200 truk tuh, 200 truk besar-besar yang bannya tuh 12. Itu 200 truk ngantri, dan saya tanya ke driver-driver itu, mereka nggak ada yang tahu kapan bisa masuk. Jadi itu aja mereka masih mengantri. Nah, apalagi orang-orang tuh tidak diperkenankan masuk ke dalam, jadi dijaga Hmm. ketat. Jadi saya tuh sebenarnya sudah mengantongi surat ada penjemputan atau ada penjamin dari teman-teman mitra lokal di sana yang untuk masuk. Nah, tapi ternyata belum bisa masuk. Dan di situ juga banyak warga-warga yang keluar, tapi yang berpaspor atau berkewarganegaraan asing. Nah, dari tanggal 12 Oktober sampai kemarin itu tanggal 5 November, Mhm. itu ada 74 pesawat yang menurunkan bantuan di airport Aris di Mesir. Ya, itu nurunin tuh, baru nurunin, dan dengan total buatannya kurang lebih 1.650 ton total. Nah, terakhir itu waktu kemarin diperbolehkan tuh 50 truk masuk. Nah, Mhm. ketika truk itu masuk di perbatasan Rafah itu, dia kan masih ada pintu lagi yang dijaga oleh Zionis Israel. Itu dijaga lagi, diperiksa lagi. Ternyata dari 50 truk itu nggak semuanya boleh masuk. Nggak boleh masuk karena harus diperiksa lagi. Nah, salah satu barang-barang yang tidak boleh masuk adalah ya, bahan bakar. Bahan bakar tuh nggak boleh masuk. Jadi ibaratnya truk kalau bahan bakarnya banyak itu dikurangin. Jadi jumlahnya hanya yang
terbatas yang boleh masuk, apalagi di dalam kontainernya. Jadi itu diperiksa dari 50 itu belum tentu semuanya bisa masuk. Mungkin 5, mungkin 10. Jadi mungkin cuma satu yang diperbolehkan masuk. Jadi masih selain tentara Mesir yang menjaga perbatasan, ada lagi bea cukainya lah dari Israel. Nah, bahan yang boleh masuk itu bahan makanan, air, obat-obatan, dan perlengkapan kesehatan. Nah, yang saya lihat truk-truk yang boleh masuk itu cuma dari UN dan bulan sabit merahnya Mesir. Nah, itulah apa namanya kesulitan atau yang tadi Mbak Gracia tanyakan, gimana apakah sampai, mudah-mudahan bareng bantuan dari Indonesia sampai dan pemerintah Indonesia bisa G2G gitu ya. Karena biasanya barang itu kalau nggak dicek, biasanya dapat pengawalan dari militer Mesir. Kalau dapat pengawalan dari militer Mesir, kiri kanan depan belakang, biasanya barang bantuan tuh nggak dicek tuh, langsung bablas terus masuk ke Gaza gitu, Mbak. Oke, Mas Eko, yang mau saya tanyakan lagi, barang-barang bantuan, bahan bantuan yang dikirimkan Indonesia ke Gaza untuk masyarakat di sana, ini apakah nanti akan dikawal khusus oleh tentara Mesir, ataukah ada pengawalan-pengawalan di samping dari tentara Mesir itu? Kemudian akan menggunakan kendaraan apa? Tadi sempat Mas Eko menyampaikan bahwa tidak semua kendaraan besar atau truk yang boleh masuk, apalagi kendaraan-kendaraan yang membawa apa tadi, bahan bakar muatan seperti itu ya Mas Bakar. ya? Iya, iya, iya. Jadi akan seperti apa nanti bahan bantuan Indonesia ini Jadi gini, pengirimannya? kebetulan saya kemarin sempat berhasil sama bincang-bincang sama teman-teman yang di rumah sakit Indonesia, di teman-teman Mercy yang ada di sana. Jadi Mhm. itu masih bisa kontak tuh di hari Sabtu. Abis itu lost karena semalam tuh bombardir luar biasa ya. Nah, yang pernah saya tahu dan rasakan gitu, kalau masuk orang atau barang, kalau mau lewat checkpointnya mudah, biasanya itu dikawal oleh militer Mesir. Nah, mudah-mudahan yang barang dari Indonesia ini ada yang ngawal untuk masuk, dan itu biasanya dikawal oleh militer Mesir. Kalau enggak, pasti itu akan ngantri begitu panjang dan lama. Saya nggak tahu itu, karena barang-barang yang kemarin saya lihat aja itu masih ngantri begitu panjang. Nah, informasi terbaru, saking ngantrinya, saking susahnya barang-barang itu masuk, Jordania semalam menurunkan barang itu dengan pesawat diterjunkan pukul 2 dini hari kurang lebih. Waktu sini pukul 2, pukul 3 lah dini hari. Ini saya dapat informasi resmi, saking susahnya dia Jordania, tentaranya menurunkan barang bantuan itu dengan terjun payung itu ke rumah sakit darurat yang tentara Jordania bikin. Jadi dia suplai obat-obatan, Ke perlengkapan wilayah medis Gaza itu Mas ya? ke Ke wilayah wilayah Gaza ya? Gaza, Gaza. ke wilayah Gaza. Bayangin itu apa namanya, yang nurunin aja dari pesawat dan militernya Jordania. Jadi nggak saya ya mudah-mudahan barang-barang Indonesia atau bantuan Indonesia bisa cepat masuk dan bisa cepat dikawal sehingga bisa mudah-mudahan bisa bermanfaat langsung kepada Betul. saudara-saudara kita. Palestina. Iya, Mas aku kita harapkan juga begitu. Lalu yang mau saya tanyakan lagi, Mas, saya penasaran nih. Kalau tadi dikerahkan melalui pesawat, kita bisa Hmm, bilang diterjunkan langsung ke wilayah Gaza seperti itu ya, Mas. betul. Apakah ini juga bisa menimbulkan atau berpotensi untuk diserang oleh pihak Israel, mengingat mereka menganggap, apabila ada kemungkinan mereka menganggap ini adalah bom atau semacamnya seperti itu, karena kan bantuan-bantuan seperti ini berbeda proses pengirimannya. Apakah Betul, selama itu ini yang ada, saya. apakah selama ini ada yang pernah diserang entah itu melalui jalur darat ataupun nanti berpotensi melalui jalur udara? Iya, betul, yang informasi yang saya terima, memang jalur darat sangat rawan ya, karena kan kayak informasi yang saya dapatkan kemarin dari orang Selandia Baru kalau nggak salah, dia Hmm. dia keluar dari Gaza menuju perbatasan Rafah. Dalam perjalanannya aja itu dia di jalan raya melihat banyak orang-orang yang udah syahid, banyak orang yang udah apa namanya jadi korban diserang melalui udara.
Nah mungkin barang-barang bantuan bukan suatu hal yang nggak mungkin, barang-barang karena random kan siapa aja diserang. Betul. Nah, nah kalau saya lihat yang pengiriman tadi malam dari pasukan Jordania itu apa namanya mementingkan kecepatan untuk mendistribusikan bantuan, makanya nggak ngambil jalur darat. Saya kurang tahu apakah apa namanya ada serangan atau enggak, tapi yang saya lihat memang Masih aman ya. informasi tersebar barang bantuan sudah diterjunkan tadi kurang lebih pukul 2 atau 3 dini hari. Oke, Mas Eko, saya mau tanya lagi Mas. Jadi untuk bahan-bahan bantuan yang dikirimkan Indonesia itu akan sampai ke Mesir terlebih dahulu ya. Lalu nanti dari Betul, Mesir akan dibawa ja- ke Gaza seperti itu menggunakan ya, kendaraan yang tadi Mas Eko ya sampaikan, jalur betul? jalur darat ya betul. Oke. Nah, Mas Eko, bantuan apa sih yang selama ini paling banyak dikirimkan oleh negara-negara lain dan juga bantuan apa yang paling banyak dibutuhkan oleh warga Palestina? Nah kalau Palestina ini kan saat ini kan musim di daerah Bumi Syam ya, jadi Jordania, Palestina, Lebanon, Suriah ini sekarang sedang memasuki musim dingin. Nah, kalau bantuan-bantuan dari Jordania yang saya lihat adalah bahan pangan, perlengkapan musim dingin, obat-obatan, air bersih. Nah, di beberapa lembaga-lembaga kemanusiaan internasional yang dikirimkan kurang lebih sama. Tapi kalau Jordania bikin rumah sakit darurat tuh karena memang kan rumah sakit banyak yang hancur ya, dirusak ya. Nah, jadi masih seputar apa namanya kebutuhan hidup dasar, tenda-tenda, makanan, air bersih, apa namanya obat-obatan itu yang dibutuhkan saat ini. Oke, Mas Eko, saat ini ada berapa relawan Indonesia yang bertugas di sana, Mas? Kalau di Jordania, saya alhamdulillah saya sendiri tapi dibantu oleh teman-teman mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Jordania kurang lebih 10 orang setiap harinya yang membantu. Dan kalau apa namanya di Gaza yang kemarin saya masih kontak-kontakan Mbak hari Sabtu, tapi sampai saat Mhm, ini kan internet, listrik segala macam diputus lagi. Hari Sabtu mhm. saya masih kontak sama Mas Fikri sama sama teman-teman yang ada di Rumah Sakit Indonesia di Di Gaza. Gaza. Hmm. Masih kontak-kontak tuh saya masih ngobrol apa segala macam. Begitu putus sampai sekarang. Nah, malam semalam itu bombardir mulai dari sore sampai malam tuh luar biasa. Sampai kalau saya lihat ada ledakan-ledakan roket yang bomnya tuh kalau mungkin kalau perang Vietnam dulu bom napalm orang bilang ya bom napalm tuh Oh, yang keluar tuh api oh. ngebakar ngebakar semua. Terus api terus api terus api terus. Nah mudah-mudahan rumah sakit atau teman-teman yang ada di apa rumah sakit Indonesia mudah-mudahan dalam kondisi sehat tidak terjadi suatu hal karena terputus sampai sekarang saya informasi belum bisa saya dapatkan. Oke, Mas Eko kan sudah 3 minggu di sana. Apa Mas Eko eh, nggak mau pulang ke Indonesia atau sampai kapan ingin membantu? Ya pulang sih eh, mau ya Mbak ya, tapi saya coba maksimalkan dulu misi kemanusiaan ini di Jordania. Memang sebenarnya saya pengen masuk ke Gaza tapi mitra lokal yang di sana juga yang nggak mengizinkan, makanya saya disuruh untuk tetap membantu saudara-saudara kita Palestina yang di Jordania saja dulu karena memang kondisi saudara-saudara kita di Jordania juga nggak baik-baik amat juga karena saya sebagai contoh kemarin datang ke beberapa kamp pengungsian, camp-campnya tuh atap-atapnya udah pada jebol, apalagi ini mau masuk musim dingin, ada yang orang tuanya sakit, tinggal 20% anggota tubuhnya yang bisa digerakkan, sementara anaknya masih kecil-kecil, dan itu banyak kejadian di camp-camp pengungsian Palestina di Jordania ini karena ya itu tadi barang bantuan di sini nggak ada, semuanya digeser ke Gaza Palestina oleh lembaga-lembaga kemanusiaan di sini. Nah jadi di sini justru malah keleleran gitu kalau orang bilang nggak kurus karena memang 80% menurut temuan data PBB
pengungsi di sini membutuhkan bantuan hanya dari internasional, bayangin. Jadi dia memang nggak bisa kerja, nggak makan segala macam. Sampai saya ke beberapa pengungsian tuh yang tersisa tuh cuman roti kering, roti udah kering itu tiga buah, udah gitu orang itu ada enam ada tujuh, bisa dibayangin tuh sampai dia mohon-mohon. Oke, Mas Eko, saya juga turut prihatin sekali. Semoga Mas Eko di sana tetap diberikan kesehatan selama bertugas, bisa mengemban tugas dengan baik nanti pulang ke Indonesia dalam kondisi sehat dan selamat. Apa yang mau Mas Eko sampaikan kepada warga Indonesia yang saat ini ingin memberikan bantuan ke Palestina? Apakah ada pesan-pesan khusus ataupun titipan-titipan seperti barang-barang apa yang lebih didahulukan untuk bisa dikirimkan ke sana? Ya, terima kasih sahabat-sahabat kebaikan di Indonesia. Apalagi kemarin dukungan Indonesia luar biasa pada saat demo di orang-orang sini tahu, orang-orang di dunia ini tahu, di Palestina, di Jordania, di apa namanya di daerah Arab sini tahu bahwa Indonesia dukungan luar biasa. Sekali lagi terima kasih semua, uh, dukung terus seperti yang kemarin saya lihat di media sosial tuh, Ibu Retno Marsudi, terus tokoh-tokoh nasional yang banyak hadir dukung terus Palestina dimanapun berada. Kalau Palestina ada di apalagi pengungsi juga ada bukan hanya di Jordania, di Lebanon, semua kita bantu karena memang ginilah caranya penjajah membuat suatu negara itu terpecah belah, diadu domba, dipecah-pisah, sama kayak dulu Indonesia dipisah sana, pisah sini, diadu domba sana sini. Nah itulah, jadi jangan lelah kita bantu biar Palestina ini mudah-mudahan segera memperoleh kemerdekaannya dan bantuan dari Indonesia mudah-mudahan bisa cepat sampai dan pokoknya jangan lelah deh bantu sampai apa namanya titik darah penghabisan lah ibaratnya bahwa kita harus bantu karena memang mereka adalah bangsa yang sampai saat ini belum merdeka Palestina. Baik, Mas Eko, Itu terima ya, kasih sudah dijelaskan bagaimana tadi pendistribusiannya. Kita tunggu nanti informasi dari pemerintah Indonesia juga yang saat ini sudah mengirimkan bantuan ke sana. Untuk update-nya nanti saya mungkin bisa ngobrol-ngobrol lagi sama Mas Eko dan saya lihat Mas Eko sekarang sudah harus berangkat lagi untuk memberikan bantuan ya ke masyarakat Palestina. Sehat selalu, Mas Eko. Semangat dalam bertugas. Tentu kita harapkan yang terbaik untuk warga Palestina. Saya Gracia Ben, terima kasih sudah menyaksikan terima Sedang kasih. Viral. Sampai jumpa.